قالوا آمنا برب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i dari kitab Matanul Ghayah wa Taqrib karangan Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Kita malam ini akan membahas terkait dengan hukum bertayamum, bagaimanakah hukum bertayamum itu sebenarnya. Sebelum kita membaca tentang tayamum, sedikit saya ingin menjelaskan tentang tayamum, bahwa tayamum tersebut sering sekali kalau kita ditanya apa itu tayamum, kita akan menjawab bahwa tayamum itu ibadah untuk menggantikan wudu. Ibadah yang dilakukan untuk menggantikan wudu dengan sebab tidak adanya air. Jawaban itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sempurna. Tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sempurna. Kenapa? Pertama, tayamum bukan hanya pengganti wudu, tapi juga pengganti mandi. Jadi mengatakan bahwa tayamum itu hanya menggantikan wudu masih belum sempurna, tapi juga menggantikan mandi. Jadi kalau seseorang ingin berwudu lalu tidak mendapati air, maka dia bertayamum. Begitu juga kalau seseorang yang katakanlah berjunub, dia diharuskan mandi janabah, tapi kemudian tidak ada air, maka dia juga berwudu. Tapi satu hal yang harus diingat, tayamumnya orang yang mandi janabah itu bukan untuk mengangkat hadas, tapi untuk supaya dibolehkan untuk sholat. Jadi kalau dia dapat air, dia wajib mandi kembali, karena mandinya belum. Tetapi dia bisa menggantikan mandi untuk sholat dengan sebab tidak ada air. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi nanti karena sudah wudu, begitu dapat air nggak mandi lagi, karena mencukupkan dengan tayamum. Nah, itu yang harus dipahami. Yang kedua, tayamum tidak hanya dilakukan untuk menggantikan wudu atau mandi dengan sebab ketiadaan air, tapi juga karena adanya air tapi tidak bisa digunakan. Nanti alasan kenapa tidak bisa digunakan akan kita bicarakan nanti di sini. Jadi dua hal itu, bukan hanya pengganti wudu karena tidak ada airnya air, tapi juga disebabkan karena adanya air tapi air tersebut tidak bisa digunakan. Baik, itu tayamum. Saya ulang dengan singkat sekali supaya teman-teman paham tentang tayamum secara umum terlebih dahulu. Tayamum bersuci dengan menggunakan tanah yang suci. Proses bersuci dengan menggunakan tanah yang suci yang dilakukan untuk menggantikan wudu ataupun mandi dengan syarat-syarat yang khusus. Disebut dengan syarat-syarat yang khusus karena dia mempunyai syarat tertentu yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian tayamum tidak hanya dilakukan karena ketiadaan air, tapi juga bisa dilakukan karena adanya air, tapi air tersebut tidak bisa digunakan. Nah, itu secara umum dulu pengantar sebelum kita masuk secara lebih luas, secara lebih detail terkait dengan tayamum. Baik, coba kita lihat kitabnya di halaman 8. Sebelah kanan paling bawah, baris paling bawah. Sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu tidak? Terkait dengan yang singkat tadi saya jelaskan. Ada? Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, satu fasal. Wa syara'itut tayammumi, dan syarat-syarat tayammum itu
khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Jadi kalau kita bicara tayamum malam ini itu ada, ingat saja begini, 5 4 3 3. Enak kan? Turun kan? 5 4 3 3. 5 yang pertama itu terkait dengan syarat. 5 4 3 3. Tulis ya tayamum, judulnya tayamum, kodenya 3 4 5 4 3 3. Ya, biar mudah ngafalnya itu begitu caranya. Nah, dulu kita di pesantren itu begitu cara ngafal. Kalau sulit-sulit itu begitu cara ngafalnya, lebih gampang. 5 4 3 3. 5 yang pertama syarat tayamum. Apa syarat tayamum? Kita tahu bahwa dalam ibadah itu ada rukun, ada syarat. Berarti syarat itu sesuatu yang tidak ada di luar perbuatan tayamum. Kalau ada dalam perbuatan namanya rukun. Nah, itu beda syarat dengan rukun. Jadi ketika disebut syarat atau rukun, ada persamaan. Sama-sama tidak sah suatu perbuatan itu kalau tidak memenuhi syarat, juga tidak memenuhi rukun. Nah, sekarang kita bahas syaratnya. Syaratnya ada 5. Apa yang pertama? Wujudul udhri. Adanya uzur. Uzur itu halangan. Bisa farin, dengan sebab melakukan perjalanan, au maradin, atau disebabkan juga karena sakit. Itu syarat yang pertama. Jadi kita boleh bertayamum, syarat yang pertama dengan disebabkan adanya uzur, baik disebabkan karena perjalanan maupun juga karena sakit. Nah, apakah dengan sebab kita musafir kita boleh tayamum? Enggak. Maka bukan begitu cara memahami kalimat ini. Kalimat disebabkan dengan perjalanan, biasanya orang dalam perjalanan itu sulit mendapatkan air. Bayangkan dulu di kota Mekah, kota Madinah itu kalau jalan itu ya padang pasir. Ya kalau di Indonesia ya kita banyak air kan. Jadi karena banyak air maka hukum ini tidak berlaku. Nah, yang dimaksud musafir di sini karena ada kesulitannya mendapatkan air. Dan ini bukan hanya berlaku hanya untuk musafir saja, untuk orang mukim juga. Kita tinggal di rumah tiba-tiba airnya nggak ada, terjadi kekeringan misalkan. Nah, kenapa disebutkan dalam kitab ini terkait dengan perjalanan? Karena yang lazimnya tidak ada air itu lebih banyak didapatkan pada orang yang melakukan perjalanan daripada orang yang mukim tinggal di rumah atau di tempatnya sendiri. Bisa dipahami? Jadi bukan karena musafirnya boleh tayamum, tapi karena tidak adanya air yang lazim didapati ketika orang sedang melakukan perjalanan. Kita di Indonesia ini hampir rata-rata bab ini tidak ada. Bab ketiadaan air kita nggak ada. Makanya orang Indonesia itu jarang tayamum. Makanya kalau kita tanya, kita pergi ke satu majelis, kita tanya gimana cara tayamum, banyak orang nggak tahu. Karena jarang praktek. Kenapa jarang praktek? Karena negeri kita kebetulan Allah takdirkan banyak air. Tapi ketika kita lakukan perjalanan misalkan ke padang pasir, misalkan mau ini gatheringnya sudah bosan di puncak, kita mau gathering ke padang pasir misalnya. Gatheringnya ke padang pasir misalnya. Nah, ini kemungkinan kita nggak dapat air, itu bagaimana caranya? Kan begitu. Nah, atau kita mau ke Eropa, ke Afrika. Kita tahu Afrika itu negara yang panas, tandus, kering, dan jarang terjadinya curahan hujan. Sehingga kemudian kemungkinan kita tidak mendapatkan air. Di Indonesia bab ini jarang terjadi. Jadi harus dipahami ketika dikatakan di Indonesia yang paling dominan terjadi bukan karena tidak ada air, tapi karena poin yang kedua. Adanya air tidak bisa digunakan. Makanya ada kalimat au maradin, atau karena sakit. Seperti kita misalkan punya saudara dirawat di rumah sakit. Kata dokter ini nggak boleh kena air. Kenapa? Ini malarianya tingkat tinggi. Kalau kena air, ini bisa membahayakan nyawa misalkan. Maka pada saat seperti itu, orang yang sakit jangan dipaksa untuk berwudu, ambil debu, maka tayamumkan dia. Nah, jangan dipaksa. Kata dokter, nggak boleh pakai air. Ini badannya kedinginan sekali, kalau dipakai air, maka bisa membahayakan jiwanya atau dirinya karena penyakitnya akan bertambah parah misalkan. Maka dalam posisi seperti itu. Seperti juga orang sakit kulit. Sakit kulit siapa tahu, saya nggak mengerti sakit kulit apa yang nggak boleh kena air. Tapi misalkan ada sakit kulit nggak boleh kena air misalkan, ya.
Nah, itu boleh kena. Nah, misalkan, Ustaz ini nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu. Ada begitu? Ada, nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu, ada. Nah itu saya tidak tahu, nanti tanya dokter dulu. Kalau saya reka-reka nanti mengada-ngada kesannya kan. Nah, ini tanya ke dokter dulu. Saya bukan Imam Hanafi soalnya. Nah, kalau Imam Hanafi beliau punya kemampuan yang luar biasa kan, seorang mujtahid mutlak. Nah, kita bukan. Nah, kalau ada kegiatan, kalau memang ada nggak bisa gunakan air, nggak bisa gunakan tayamum, misalnya ada penyakit begitu, nanti kita coba cari lagi apa solusinya. Allahu a'lamu bissawab. Baik, saya ulangi sekali lagi. Tayamum syarat yang pertama disebabkan adanya uzur. Apa sebab uzurnya? Satu, ketiadaan air. Yang kedua, karena adanya air tak bisa digunakan. Contoh ketiadaan air seperti kita yang sulit mendapatkan di dalam perjalanan. Karena biasanya orang dalam perjalanan lebih sulit mendapatkan air daripada orang yang mukim. Nah, kalaupun kita mukim, kita tinggal di Depok nih, nggak dapat air misalkan, ya boleh juga untuk bertayamum. Yang kedua, ada air tapi nggak bisa digunakan. Apa sebab tidak bisa digunakan? Karena sakit misalkan, ya. Sehingga kemudian tidak bisa berwudu dan boleh kemudian dia bertayamum. Sudah sampai di sini sudah mengerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Yang kedua, wa dukhulu waqti shalah, harus masuknya waktu sholat. Jadi nggak boleh kita sholat duhur. Jam berapa kita sholat duhur sekarang? 12:10. Ya, ambil wudhu setengah 12. Belum masuk waktu duhur, tidak sah. Nanti kalau kita sudah bertayamum, ambil wudhu, tayamum maksudnya. Kita sedang tayamum setengah 12. Lalu tiba-tiba kita dengar azan, wajib ngulang tayamumnya. Tidak sah tayamum tadi itu. Nah, harus masuk waktu sholat. Kenapa harus masuk waktu sholat? Kan itu pertanyaannya. Apa sebabnya tidak bisa? Nah ini coba teman-teman catat. Ini penting. Karena tayamum itu bukan media untuk mengangkat hadas. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu, dia digunakan mana pecinya? Ayo lupa ambil. Pakai. Majelis taklim paling urgent itu. Buku, kalau majelis taklim, buku sama pakaian itu paling urgent itu. Sama seperti kita main futsal kan, paling urgent itu apa? Sepatu sama bola. Celana mah kalau enggak main futsal pun wajib pakai. So, sudah ya? Kita lanjutkan. Masuknya waktu sholat. Alasan kenapa waktu sholat itu baru dibolehkan tayamum, karena tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas. Berbeda dengan wudu. Wudu itu mengangkat hadas, disebut hadas kecil. Kalau mandi hadas tayamum bukan mengangkat hadas. Makanya tadi kalau mandi kita bertayamum, kita boleh sholat. Tapi ketika ketemu air wajib mandi, wajib kembali. Karena dia tidak bisa mengangkat hadas. Nah, tayamum tujuannya bersuci untuk supaya kita bisa diperbolehkan sholat. Berbeda dengan wudu. Hanya sekedar untuk diperbolehkan sholat. Tapi dia tidak pernah mengangkat hadas. Begitu kita tayamum, kita sholat, kan sudah diperbolehkan sholat. Begitu nanti masuk waktu sholat yang lain, misalnya dari duhur ke asar, masuk waktu sholat asar, maka wajib bertayamum kembali. Karena kita masih dihitung berhadas. Sudah. Maka dalam niat pun nanti berbeda. Niat wudu dengan niat tayamum. Nanti akan kita bahas pada bab niatnya. Saya ulangi sedikit lagi biar paham. Tayamum wajib masuk waktu sholat. Jadi kalau sholat asar itu jam 3:15, tidak boleh kita tayamum dari jam 3. Jadi setelah dengar azan misalkan di masjid, dengar azan di masjid baru boleh. Ini ada orang sakit di rumah sakit, belum azan, belum kedengaran azan, belum tahu kita sudah masuk waktu sholat. Kita ambil debu, kita tayamumkan. Begitu sudah waktu sholat, wajib ditayamumkan ulang. Karena yang tadi tidak sah. Sudah dianggap batal. Karena belum masuknya waktu sholat. Itu syaratnya. Nah, kalau tidak masuk syarat, ya berarti batal. Karena dia hanya untuk diperbolehkan sholat. Bagaimana mungkin diperbolehkan sholat sedangkan waktu sholatnya belum masuk?
Gimana caranya? Nggak mungkin kan? Maka wajib menunggu waktunya waktu sholat. Ustaz, bagaimana kalau misalkan dengan sholat sunnah? Kalau sholat sunnah boleh dengan satu tayamum. Nah, itu bedanya dengan wajib. Nah, kalau sholat sunnah boleh dengan satu tayamum. Kalau sholat wajib nggak boleh dengan satu tayamum. Jadi sholat duhur satu tayamum, sholat asar satu tayamum, sholat maghrib satu tayamum. Nanti setiap kali mau sholat wajib lagi ya tayamum lagi. Terus seperti itu. 5 kali kita sholat wajib, 5 kali kita tayamum sehari semalam. Kalau misalkan nih satu contoh, kita tayamum mau sholat duhur, lalu kita sholat sunnah qobliyah, lalu kita sholat duhur, lalu sunat ba'diyah, lalu mungkin setelah itu ada sholat sunnah jenazah misalkan. Kita di masjid kan, habis itu qiraatul Quran pegang mushaf, itu boleh satu tayamum. Kenapa? Karena yang wajib cuma satu. Ustaz, sholat jenazah kan wajib Ustaz. Iya, wajibnya bukan wajib ain, wajib kifayah. Jadi yang tidak boleh itu hanya pada wajib ain. Nah, pada wajib kifayah hukumnya disamakan dengan sunnah. Boleh satu tayamum. Jadi ambil satu tayamum, selesaikan sampai ba'diyah. Kalau baca Quran pegang mushaf juga boleh. Kalau sholat jenazah juga boleh. Setelah itu pindah nanti ke waktu asar. Nah, begitu masuk waktu asar, karena ada sholat wajib yang baru, wajib ain, maka wajib kemudian kita bertayamum kembali. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Yang ketiga, wa talabul ma'i, dan mencari air. Maksud mencari air di sini, udah cari air nggak dapat. Nah, itu maksudnya. Wa talabul ma', mencari air. Nah, tulis tuh, catat sedikit, mencari air dalam kurung tidak ketemu airnya. Nah, ditulis dalam kurungnya. Jadi bukan cuma cari air doang. Nah, tapi tidak ketemu. Karena ada juga orang cari air dapat air tiba-tiba karena udah cari, walaupun udah dapat tetap tayamum. Ngapain itu cari? Gitu ya. Nah, jadi cari air tapi tidak ketemu. Kenapa tidak ditambahkan tidak ketemu? Karena musannif Qadhi Abu Syuja sudah tahu yang dimaksud mencari air ini, semua kita paham, orang baca kitab ini tahu bahwa yang dimaksud cari air itu bisa tayamum, berarti gak ketemu air. Ya kalau ketemu air ngapain tayamum, kan gitu. Nah, jadi makanya beliau singkat dengan kalimat wa talabul ma, cari air. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukum mencari air untuk bertayamum? Jadi kita ini nggak ada air, nggak boleh langsung tayamum. Cari dulu airnya, wajib hukumnya. Jadi tiba-tiba kita misalkan nih pergi ke Gunung Salak, nggak ada air misalkan, langsung tayamum nggak boleh, haram hukumnya. Cari dulu airnya. Kalau nggak dicari, nggak boleh tayamum. Nah, sekarang apa hukum cari air itu? Berapa jaraknya? Ingat, satu, tercatat. Yang pertama, cari air itu dari jihatul arba, dari 4 sisi, depan, belakang, kanan, kiri, semua sisi itu wajib dicari. Apa bahasa bahasa fisikanya apa tuh? Lingkaran ya? Hah? Radius, subhanallah. Inilah kalau kita ngajar ada orang-orang sakta nih, ada yang membenarkan kalau kita salah. Alhamdulillah. Radius, ya radius itu, ya. Jadi masuki depan, belakang, kanan, kiri, semua dicari. Berapa jaraknya? Di dalam kitab Kashfud Duja, Syarah Safinatun Najah. Jadi ada kitab Safinatun Najah sama seperti kitab ini pendek. Nah, di syarahnya itu oleh pengarang kitab Safinatun Najah sendiri itu disebutkan begini. Saya baca sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tayaqqana, sekiranya seseorang itu yakin annahu fi haddil ghauthi, bahwasannya dia berada pada batasan yang dia bisa minta tolong. Haddul ghauth itu kita bisa minta tolong ke orang lain. Ya. La yujadu ma, tidak didapati adanya air, lam yajib talabuhu, maka tidak lagi wajib untuk mencarinya. Jadi kita sampai batas haddul ghauth, batasan kita minta tolong orang. Kalau kita yakin bahwa pada batasan itu memang tidak ada air, maka tidak perlu lagi mencari. Nah, bisa pahami ya? Jangankan yang jauh, yang sedekat itu aja udah nggak ada, yakin kita nggak ada air. Nah, misalkan kita di gunung nih, radius sekian untuk minta tolong udah nggak ada air, maka nggak perlu cari air, boleh langsung bertayamum. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya itu 300 zira'in, 300 hasta. Itu jarak haddul ghauth itu. Batasan kita bisa minta tolong ke orang itu jaraknya 300
hasta. Berapa 300 hasta? 1 hasta sama dengan 48 cm. Salah satu pendapat kan? Nah, coba dikali. 48 dikali 300. 1 hasta 48 cm. Berarti 48 cm dikali 300 hasta sama dengan berapa? 14.400. Berapa meter itu? Berapa? 1,4 kilo. Itu 1,4 kilo. Serius? 300 dikali 48 cm ya. Berarti 1,4 kilo. Nah, itu dia berarti. Nah. Tapi serius, bukan salah itu. Enggak, itu bukan 100. Ke kilo nih, bukan ke meter. Ke kilo. Betul. Coba jangan salah-salah dulu. Berarti kalau ke meter jadi 144 meter, Ustaz. Nah, kalau dinaikin ke kilo jadi 0,14 kilo. Tetap nggak nyampe 1 kilo. Oh, nggak nyampe kan? Makanya saya bilangnya salah ini. Coba tulis dulu satu orang. Tulis ke meter saja. Kalau meter tuh berarti tadi berapa tadi? 144. Kita genapkan 150 meter. 1 lapangan bola setengah. Ya kan? Lapangan bola kan 100 meter. Tambah setengah lagi. Kok saya tahu? Saya pernah juga main bola lah. Tapi bukan lapangan futsal ya. Lapangan gede. Betul ya, Arvin ya? Wah, sudah ada ini. Berarti 150 meter. 300 hasta itu sama dengan 150 meter. Jadi 150 meter. Kata Imam Zarkashi begini. Kata Imam, kenapa saya bilang salah tadi? Kenapa saya bilang nggak mungkin itu 1, sekian kilo itu kenapa? Kata Imam Zarkashi, sulit kita mencari air sejauh itu, jalan kaki kan dulu. Maka kata beliau, kalau ada gundukan, naik aja tempat yang paling tinggi, lihatlah sejauh mata memandang. Masa 1,5 kilo, 1,5 kilo kita masih bisa memandang? Mustahil kan? Kata Imam Ar-Rafi'i, itu sejauh anak panah dilepaskan. Nah, bukan anak panah zaman sekarang, udah ada lebih kencang. Dulu kan nggak begitu, manual kan anak panahnya dulu, bukan nggak sekarang itu kan udah canggih kan. Panahnya sekarang itu udah canggih kan, mungkin bisa lebih. Nggak mungkin bisa nyampe 1,5 kilo anak panah, bener aja. Nah, jadi 150 meter. Betul ya, Arifin ya? Nah, itu hitungan Arifin lebih benar. 150 meter. Nah, tulis 300 hasta dalam kurung 150 meter. Tulis. Ya. 150 meter lebih kurang. Jadi cari dulu tuh 150 meter. Kalau yakin kita nggak ada airnya, maka sudah tak yakin kita. Ini 150 meter udah nggak ada air. Maka nggak perlu lagi kita cari air, langsung ngambil wudhu, ngambil tayamum. Nah, gitu kan? Nah, disebutkan juga, walau tayaqqana wujuduhu fi haddil qurbi, sekiranya dia yakin keberadaan air tersebut pada batasan yang dekat. Tadi batasan minta tolong. Sekarang batasan dekat namanya. Wa huwa milun wa nisfun, 1,5 mil. Ai ma yusawi alfaini wa khamsumi'ati metrin, atau yang sebanding dengan 2.500 meter. 2,5 kilo. Nah, tadi kan berapa? 150 meter. Tapi kita yakin, oh ini dulu kita pernah ke situ lewat sumur tadi, jaraknya 2 kilo dari tempat kita kemah misalnya. Ya, yakin kita, maka wajib kita berangkat ke tempat itu, nggak boleh langsung tayamum. 2,5 kilo masih mengharuskan kita wudhu, nggak boleh tayamum. Dalam bahasa kita fikihnya lebih dari setengah farsakh. Nah, itu dalam kitab fikih disebut lebih dari setengah farsakh. Setengah farsakh itu dihitung 1,5 mil. 1,5 mil itu lebih kurang 2,5 kilo. Nah, tulis tuh. Nah, ditulis. Kalau kita yakin, walaupun tadi kan 150 meter, tiba-tiba kita yakin jauh dari 150 meter itu yakin ada sumur atau apa gitu kan, ada sungai, apalagi di Indonesia kan kemungkinan itu terjadi. Ya, dengan jarak 2,5 kilometer.
atau 2,5 kilo. Kalau kita yakin ada air, maka kita harus wajib qasduhu, wajib dia untuk menuju ke tempat itu, mencari air tersebut atau mendapati air yang masih dalam radius 2,5 kilo. Kalau ya yakin. Nah, kalau yakin. Wa illa, kalau tidak yakin, fala, maka tidak perlu. Maka kalau tidak yakin cukup lihat yang 150 meter. Kalau yakin ada air, maka jaraknya bertambah dari 2,5 kilo. Paham? Masih bingung nih? Masih bingung? Nah, kalau kita ingin sholat, lalu kita nggak punya air, cara yang pertama kita lakukan bukan langsung bertayamum. Tapi gimana juga? Cari dulu air. Berapa jarak air yang dicari? 150 meter. Sudah. Kalau 150 meter itu nggak ada air, maka boleh langsung bertayamum. Akan tetapi kalau kita yakin sebelum kita bertayamum sudah cari 150 meter, nggak ada air. Kita mau tayamum, oh nih, tiba-tiba ingat, oh iya, di jarak 2 kilo dari sini itu ada sumur atau ada sungai. Yakin, maka tak boleh dulu bertayamum. Wajib kita menuju ke tempat itu dengan sebab adanya ya yakin. Nah, perkiraan kita di situ ada. Atau mungkin dikasih tahu oleh orang. Kita telepon teman, apalagi sekarang canggih telepon teman. Kita telepon teman, kira-kira ini temannya jarak rumahnya 2,5 kilo. Kita telepon, bos ada air di situ. Udah lagi hujan deras di sini. Lagi hujan deras, air hujan kan boleh untuk berwudu, nggak boleh tayamum, wajib ke sana. Ke 2,5 kilo itu. Ustaz, dari gunung kita jalan kaki ya. Jihad lah. Nah, wajib qasduhu, wajib cari air itu. Tapi kalau kita tidak yakin dan juga tidak, udah kita hubungi orang-orang nggak ada. Nggak, kalau di atas 2,5 kilo, misalkan 3 kilo misalnya. Ya. Ada air 3 kilo, nggak perlu kita menuju situ walaupun kita yakin airnya ada, cukup langsung bertayamum. Bisa paham kira-kira? Masih ada yang nggak paham? Yang saya jelaskan. Ya. Kalau misalnya yang kita yakin yang kedua itu tapi waktunya udah mepet. Makanya nggak boleh mepet. Jangan ditanya mepet. Kalau mepet jangan salahkan pelajaran fikihnya, salahkan diri sendiri. Kenapa? Karena kita suka nyari yang mepet-mepet. Nanti ngambil hukum darurat. Darurat itu kalau benar-benar terjadi, bukan kita yang mendaruratkan. Makanya begitu kalau kita nggak bisa ambil wudhu, sebelum kita sholat kita udah tahu nih air nggak ada. Maka begitu azan kita langsung berusaha untuk cari air, nggak pakai tunggu-tunggu. Yang jadi sulit itu kan sholat maghrib. Sholat maghrib kalau jalan 2,5 kilo udah habis waktunya. Maka cukup yang 150 meter. Begitu ngambil hukumnya. Tapi kalau yang darurat tadi itu nggak, hukumnya nggak masuk. Memang salah kita sendiri. Karena memepetkan diri padahal kita belum darurat. Saat ini lagi ada perang misalkan, kayak masa Rasulullah. Nggak bisa saya ngambil tayamum. Cari air juga nggak sempat. Sedangkan di situ airnya terbatas, hanya cukup buat minum. Kalau dipakai buat wudhu, nanti orang nggak bisa minum. Nah, nanti udah perang saya jelaskan lagi fikihnya. Nah, ini kan belum perang, insya Allah nggak perang. Ya, tapi kalau terjadi darurat itu ya 150 meter sepandang mata kan kita kalau 150 meter itu masih terlihat dengan mata kita kan. Kalau udah 2,5 kilo kan udah nggak tercapai. Cukup cari yang 150 meter. Bisa dipahami sampai di sini. Ada pertanyaan lagi biar nggak bingung? Ada lagi? Ya. Dalam perjalanan kan syarat tayamum itu di sawah atau di kereta harus wajib ada debunya atau enggak? Nah, itu nanti babnya itu wajib ada debu. Wajib ada debu. Cuma begini, ini sekarang di sini nih, ini ada debu nggak? Itu di tembok itu ada debu nggak? Ada nggak? Ada. Nggak mungkin nggak ada debu. Cuma mata kita aja tidak bisa melihat. Karena debu itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ya kan? Nah, nanti akan ketemu nanti bab itu. Kita lanjutkan.
Sudah kemana tadi? Tadi sudah 3 ya. Tiga. Yang keempat, wa ta'adzuru. Itu bukan ta'adzaru, itu ta'adzuru. Itu dha itu diubah jadi u. Ta'adzuru ada wazan tafa'ulu, bukan tafa'alu. Wa ta'adzuru isti'malihi, dan adanya uzur penggunaannya, wa i'wazuhu ba'da talab, dan juga kekurangan air yang dibutuhkan setelah kita mencari. Misalkan kita udah cari airnya, ya kan? Udah dapat airnya, ternyata air hanya cukup buat masak sama minum. Kalau buat wudhu nggak bisa buat minum, nggak bisa kita bertahan hidup. Nah, walaupun udah dicari, tetapi airnya masih sedikit dari kekurangan, maka tetap boleh-bolehkan untuk bertayamum. Termasuk dalam bab ini memberikan hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Hewan kita yang kita bawa, misalkan kita bawa ke sana kucing misalkan. Ada orang pergi gathering bawa kucing. Nah, kucing itu kalau minum air yang kita dapatkan hanya cukup buat minum kita, sisanya bisa dipakai wudhu, tapi kucing kita kehausan, itu harus didahulukan berikan ke kucing daripada kita berwudhu. Kenapa? Karena itu juga makhluk Allah. Sampai hukumnya sampai segitu ditetapkan. Gak boleh kemudian kita ambil wudhu demi kita, sedangkan hewan tersebut kita biarkan kehausan. Iyalah kalau dia meninggal, selesai penderitaannya. Kalau misalkan dia haus terus tapi nggak meninggal, kan menderita betul tuh hewan. Dosa. Maka untuk menghindari dosa itu, kita diharuskan untuk memberikan minuman kepada hewan tersebut, lalu kemudian kita cukup bertayamum. Ini kehebatan Islam. Jadi yang difikirkan bukan hanya kita, tapi juga selingkungan kita. Ini adalah adab yang saya bilangin. Hukum itu selain menetapkan boleh dan tidaknya suatu perbuatan, tapi juga memelihara hukum adab. Adab kita dengan manusia, adab kita dengan hewan, adab kita dengan lingkungan. Nah, di kitab ini disebutkan hewan yang dimaksud itu adalah hewan yang yahrumu qatluhu, yang diharamkan untuk dibunuh. Mana hewan yang dibolehkan dibunuh? Kalajengking, ya. Apalagi ular, itu kan boleh dibunuh. Nah, itu kalau dibawa pelihara, kalau kita ada air, maka boleh kita minum. Oh, kita ambil wudhu. Nah, tapi kalau anjing itu kan nggak boleh dibunuh. Misalkan orang pergi berburu kan ke gunung, kan nggak ada air tuh, anjing itu juga harus diberi minum. Tetap kalau kita kekurangan air, hanya cukup buat minum kita dan anjing, maka kita juga diharuskan untuk bertayamum. Nah, bisa dipahami? Sapi. Sapi itu bukan boleh dibunuh, boleh disembelih. Apa beda dibunuh dengan disembelih? Disembelih syar'i, dibunuh itu tidak syar'i. Dibunuh itu potong kepala sampai putus pun dibunuh. Bukan dibunuh. Boleh sapi dibunuh? Nggak boleh, yang boleh disembelih. Bukan dibunuh. Ayam dibunuh, nggak boleh dibunuh, haram. Tetap haram dibunuh ayam. Yang boleh disembelih. Tapi itu bagus juga pertanyaannya, walaupun mengundang ketawa. Kadang-kadang itu kalau nggak ditanya kita pikir, oh berarti termasuk sapi ya. Bagus juga itu pertanyaannya. Jadi dengan sebab itu kita sudah membedakan apa perbedaan membunuh dengan disembelih. Sembelih itu membunuh, cuma membunuh secara syar'i. Kalau disebut membunuh saja, itu bukan sembelih syar'i, itu yang sudah pasti. Bisa dipahami ya? Tapi bagus juga itu. Bisa kepikir sampai sejauh itu. Nah, Ustadz, saya sudah ketemu air, katakanlah di 150, radius 150 tadi ketemu air, tapi nggak bisa saya ambil, Ustadz. Kenapa? Ada harimau di situ. Lagi minum juga. Kalau saya datang ke situ ngambil wudhu, ama saya selesai. Bukan cuma air-airnya selesai, sayanya juga selesai. Maka dalam bab itu kalau membahayakan nyawa, kita pun nggak boleh melakukan tayamum. Ada air membahayakan nyawa, nggak ada keamanan ketika kita mengambilnya, maka dibolehkan juga kita bertayamum. Atau
Cerita lain, kita berangkat sendiri misalkan. Kita buat perbekalan. Kita tahu di situ banyak perompak misalkan. Maling atau segala macam. Kalau kita cari air, kita yakini di 2,5 kilo itu ada air. Kalau kita pergi kan kita nggak mungkin angkut semua nih barang-barang nih. Tinggalin di situ hilang. Pulang-pulang nggak bisa. Itu juga boleh tayamum. Cukup melihat dengan sejauh mata memandang tadi yang jaraknya berapa dari radiusnya? 150 meter. Bisa dipahami? Jadi sampai segitunya. Jadi harus dipastikan keamanannya segala macam. Sehingga sifat uzur pada penggunaan air bukan hanya karena sakit saja. Bisa juga karena membahayakan jiwa. Bisa juga karena airnya dapat tetapi kekurangan dengan sebab kita harus meminumnya. Jika dipakai untuk kita nggak bisa minum. Atau kita yang minum, hewan nggak bisa kita berikan minum. Itu juga tidak boleh. Jadi ada dua itu unsur yang harus dipahami terkait dengan uzur penggunaan air setelah kita cari. Tapi kalau memang airnya banyak, ya nggak apa-apa. Ada juga teman berseloroh, Ustaz, kita kan iman kita kuat. Betul. Itu kan cuma harimau, makhluk Allah kan? Iya, kita pun makhluk Allah. Ayo ambil wudhu, kan kita mau beribadah kepada Allah. Katakan ke orang itu, ente saja yang ke sana. Kalau ente selamat, saya ikut. Kalau ente nggak selamat, saya lari. Nah, begitu aja jawabannya. Harimau, bukan kucing. Kucing juga, tapi kucing besar, bukan kucing kecil. Ya kan? Jadi hukum fikihnya begitu. Nggak boleh pakai andai-andai, karena keselamatan jiwa itu penting dijaga. Karena fikih itu salah satu maqasid syariahnya, maksud syariat yang diinginkan itu salah satunya hifdzun nafsi, jaga jiwa. Nah, bagaimana mungkin kita ngambil wudhu tapi jiwa kita terancam? Di mana hifdzun nafsinya? Nggak tercapai maqasid syariahnya. Maksud yang diinginkan oleh fikih nggak tercapai. Maka kita katakan ke orang begitu, kamu saja yang ngambil air. Kalau selamat saya ikut. Kalau nggak selamat saya lari. Gitu kan? Atau ditunggu sampai binatang tersebut pergi selama masih ada waktu sholat. Tapi kalau dianggap ini nggak pergi-pergi nih kawan, ini malah duduk di situ tidur istirahat dia lama, apalagi lagi mandak, apalagi kalau harimaunya ngelihat ke langit, itu kan lagi galau tuh pikirannya. Susah kalau orang galau tuh bergerak, ya kan? Mungkin dia ditinggal oleh harimau betina kali, galau kan, duduk di situ melihat ke atas langit, itu lama itu biasanya itu. Bisalah kita hitung-hitung kan? Hitung-hitung. Itu juga boleh tayamum. Pokoknya kalau membahayakan nyawa boleh tayamum. Termasuk kalau ada musuh di medan perang tuh, ya. Tiba-tiba kita berada di Irak misalkan, lagi di bawah kancah peperangan, atau di Ukraina lah sekarang. Berangkat kita, pesawat kita tiba-tiba jatuh. Selamat Allah takdirkan. Tapi jatuhnya di Ukraina. Orang lagi perang Rusia-Ukraina, kita ada di situ. Mau nyari, takut nyawa melayang. Tayamum saja. Itu contoh, bukan saya doakan. Semoga kita tidak pernah berada di tempat perang. Yang kelima, yang terakhir, watturabut thahir, dan tanah yang suci. Nah, itu syaratnya, harus pakai tanah yang suci. Bagaimana tanah suci yang dimaksud? Alladzi, yang lahu ghubarun, yang memiliki debu. Tanah yang memiliki debu. Kenapa disebut tanah memiliki debu? Tidak boleh pakai tanah basah. Nanti korek-korek tapak tanah basah itu. Ambil tayamum pakai tanah basah itu, mulai potan wajah segala macam, udah macam orang Afrika kan. Itu pergi perang boleh. Nah, bukan untuk jadi tidak boleh pakai di tanahnya tanah kering, tapi di atasnya ada debu. Biasa kalau tanah kering itu pasti ada debu. Pasti ada debu. Fa in khalatahu, kalau sekiranya tanah tersebut bercampur dengan jassun. Bukan jassun kalimat yang benar, jissun. Ubah tuh kata jassun jadi jissun. Jissun itu secara bahasa mawaddul bina, materi-materi yang digunakan untuk pembangunan, untuk membangun sebuah bangunan. Contoh apa? Semen, pasir, apa lagi? Batu, cat. Nah itu gitu, nggak boleh. Jadi nggak boleh campur dengan cat, nggak boleh campur dengan kapur, itu nggak boleh. Jadi ketika milih tanah ada kapurnya, nggak boleh pakai. Kalau ada tanah berkapur itu, jangan boleh pakai. Harus pakai tanah berdebu saja.
Paham? Nah, termasuk dalam bab ini nanti ada perbedaan pendapat terkait dengan pasir. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Kalau yang bercampur itu ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Debu yang bercampur pasir itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Dalam mazhab Syafi'i juga tidak boleh menggunakan pasir seutuhnya, artinya tidak campur dengan tanah. Seperti kita pergi ke pinggir pantai kan pasir semua tuh. Nah itu nggak boleh pakai tayamum, karena pasir semua, nggak ada tanah, nggak ada tanahnya. Nah, nggak boleh pasir toh. Tapi dibolehkan dalam mazhab Maliki dan juga dibolehkan dalam mazhab Hanafi. Karena mazhab Maliki menggunakan kaidah bahwa yang digunakan untuk tayamum kullu ma 'alal ardi wa min jinsihi. Setiap yang ada di atas bumi, maksudnya yang berhubungan dengan tanah, wa min jinsihi, dan jenis-jenisnya. Pasir itu jenis tanah, berasal dari tanah dan debu. Maka dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, kecuali dia bercampur dengan tanah yang berdebu. Kalau ada tanah berdebu, ada pasirnya boleh, dalam satu pendapat. Dalam satu pendapat lagi tidak boleh. Nah ini termasuk yang tidak boleh kan, karena tidak boleh bercampur dengan jason au ramlun atau dengan pasir. Apabila bercampur dengan jason, ya barang-barang seperti kapur tadi ya, kapur, semen apalagi itu ya, au ramlun atau pasir, lam yujzi, maka tidak cukup. Nah, artinya Abu Syuja' mengambil pendapat ini tidak boleh. Nanti dalam mazhab Syafi'i ada yang membolehkan kalau dia bercampur. Yang nggak boleh pasir sendiri. Nah, sendiri nggak boleh. Jadi kalau teman-teman pergi ke tepi pantai, berarti harus pergi dari pantai tersebut. Kan biasanya nggak jauh dari pantai itu kan sudah ada tanah, tuh kan? Maka harus ngambil debunya di situ, nggak boleh di pantainya. Nah, misalkan tiba-tiba pergi ke pantai, harus bertayamum. Kalau dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi, boleh. Tapi kita amalkan mazhab Syafi'i. Dan insya Allah nggak sulit lah. Masalah ini nggak perlu kita perdebatkan dengan serius, karena nggak sulit mencari tanah yang bercampur debu walaupun bercampur pasir. Dalam satu pendapat itu masih mungkin kita cari. Jadi masih ketemu dengan ulama mazhab Syafi'i. Bisa dipahami sampai sejauh ini? Bisa? Ada pertanyaan? Itulah 4 syarat daripada tayamum. Ada pertanyaan? 5 ya, 5 syarat. Untuk maksud debu sendiri tadi, jadi kayak misalnya kita dalam perjalanan gitu tadi, dalam bus gitu. Itu kan mungkin ada beberapa bagian yang bisa dijadikan untuk tayamum. Nah itu apakah ada prioritasnya gitu tadi, yang misal lebih enak ke bangku atau mungkin lebih ke kacanya atau ke atapnya atau gimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i selama bisa cari tanah nggak boleh, kecuali di udara, kita nggak bisa turun. Kalau pas di perjalanan? Iya, di mobil harus tunggu turun untuk ngambil tayamum. Makanya biasanya kalau di Indonesia itu nggak bisa cuma pakai di situ, kecuali nanti pendapatnya dari mazhab yang lain. Makanya itu dipakai oleh Muhammadiyah. Nah, kalau dalam Syafi'i nggak boleh, ya harus turun ngambil tanah debu. Nggak bisa di mobil, nggak bisa, karena dia masih bisa turun kan. Kecuali pesawat nggak bisa parkir dia di udara sana. Nggak, Pak, parkir dulu ngambil tayamum. Katanya buat pesawat sendiri. Kata pilotnya kan gitu. Kalau mobil masih bisa. Makanya biasanya kalau kita naik mobil di Indonesia itu setiap waktu sholat dia berhenti. Maka cari bus, jangan bus yang sekuler. Cari bus yang Islami. Ini cari bus sekuler terus nih. Cari bus yang Islami. Nah, bus ada juga sekuler Islami ya sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Maksud sekuler Islami itu maksudnya cari bus yang pengurusnya, pemiliknya itu orangnya Islami. Jadi tahu bahwa dalam perjalanan itu banyak Muslim. Ketika di dalam perjalanan dia setiap kali masuk waktu sholat dia akan berhenti. Kalau masuk tol ya berhenti di rest area. Nah, jadi saat itulah kita ngambil wudhu. Jadi sebagaimana kita ngambil wudhu, begitulah kita ngambil tayamum. Kecuali nggak ada air atau ada air nggak bisa dipakai. Kalau yang kasus yang ditanyakan tadi itu bukan karena nggak ada air, karena memang bisnya nggak berhenti. Airnya ada, kan gitu kan? Nah itu yang jadi masalah. Makanya harus berhenti. Makanya cari bus daripada nanya hukum, cari bus yang Islam. Astagfirullah. Cari bus yang Islam. Jangan cari bus yang liberal dan sekuler, jangan. Jadi kalau realitanya nggak ada tuh mas, busnya itu emang rata-rata kayak yang bukan bus Islam. Ya contoh misalkan kita di
Bukan, contohnya kita di India misalkan. India tuh ya nggak berhenti-berhenti kecuali, iya kan? Nah kita perkirakan, kita tanya ke orang di samping ini kira-kira berhenti nggak buat makan siang misalkan salat duhur kan? Oh mungkin salat duhur udah selamat, salat asarnya kan udah nggak selamat nih. Karena kita nggak bisa ngambil air, mungkin kita ada penyakit atau apa gitu yang hanya cuma bisa tayamum. Nah saat itu nggak apa-apa tuh dalam mobil, karena sudah darurah. Karena di dalam mobil itu juga ada debu. Mazhab Syafi'i nggak boleh langsung dipakai itu, harus turun dulu ke ini. Nggak bisa hanya mengandalkan itu. Makanya namanya at-turabut thahir lahu gubar, tanah yang suci yang mengandung debu. Bisa dipahami. Nah, jadi nggak bisa langsung di sini. Di sini letak perbedaan pendapat itu di sini. Karena kita belajar Syafi'i ya saya ngajarkannya begitu. Nah, kalau teman-teman di Muhammadiyah itu bisa saja. Kalau di Muhammadiyah itu jangankan mobil orang, mobil sendiri aja boleh. Kalau selama tidak ada air. Nah, itu di Muhammadiyah. Jadi nggak perlu. Misalkan kita sakit nih, nggak mungkin kita ngambil air. Itu mobil nggak usah berhenti, langsung tepok di tempat duduk. Itu kalau Muhammadiyah begitu. Kok saya tahu? Karena saya ada keluarga Muhammadiyah. Kalau di NU nggak boleh. Harus berhenti dulu cari debu. Bisa dipahami? Nah, itu bedanya. Nggak bisa langsung ngandelin itu. Karena dimungkinkan kita untuk mendapatkan debu. Nah, karena kalau di tol misalkan, kita berhenti tol di samping tanah tuh. Samping aspal langsung tanah itu kan? Iya kan? Begitu kita turun berhenti mobil sebentar tuh kan langsung ngambil tanah, naik ke mobil langsung tuh kan? Nggak perlu ngambil tanah, nggak perlu seember, segepok aja begini. Ngambil seember ya lama lah. Dimarahin sama tukang tol. Seember kita ambil tuh kan jadi lobang itu. Dikejar sama polisi kita. Sedikit aja ngambil begini sedikit aja taruh di kertas sudah. Nanti di dalam mobil diiniin. Kalau kita misalkan nggak bisa ngambil air. Tapi di Indonesia tuh nggak perlu dipermasalahkan. Pasti kita ngambil air, nggak mungkin kita tayamum. Coba tanya sama saya, sudah berapa kali seumur hidup nih tayamum? Pernah? Hah? Pesawat beda. Pesawat itu kan nggak bisa dikiaskan ke mobil karena nggak ada parkir. Emang ada parkir pesawat? Nggak ada. Atau di kapal laut kalau kita nggak bisa ngambil air, kapal laut sudah pasti kita berwudu tuh, karena pasti banyak air kan, air laut, airnya di bawah kita penuh tuh. Tapi kalau mobil air bisa didapat, tanah bisa didapat, nggak boleh di situ. Jadi nggak bisa kita kiaskan begitu saja. Bisa dipahami? Ini yang kiasnya kalau dalam mazhab Syafi'i disebut kias ma'al fariq. Tidak bisa dikiaskan langsung karena ada perbedaan. Bisa dipahami? Jadi berhenti ambil debu sedikit aja. Nggak penuh setangan pun nggak apa-apa. Setengah tangan aja, setengah genggam tangan pun bisa tuh. Yang penting ketika ditepuk dia nempel di tangan kita. Itu yang penting. Bisa dipahami? Ada lagi? Jadi kan karena apa namanya? Itu kan emang benar-benar dari tanah ya saja. Jadi emang contoh ya Mas, misalnya kita ngambil tanah gitu turun, itu emang benar-benar yang diambil itu debu yang dari tanah yang pas kan yang sudah diambil itu kan yang ditabur itu cukup ditekuk itu lagi, tekuk setelah ditabur terus ditekuk lagi dipastikan cuma hanya nempel dikit atau sampai di mana? Nah itu nanti akan ada babnya nih ke depan. Nah, ada babnya depan. Ada lagi? Kalau dicerita sekarang nggak bisa kita baca lagi ke depan. Kasihan kita baca ke depan. Nah, tadi udah saya jelaskan kan? Nah, kan jadi rugi bacanya. Kalau uzurnya kan sakit, nah itu di rumah sakit ada air, tapi tidak memungkinkan kamar mandi itu gimana? Diambilkan. Oh, diambil. Iya. Orang yang berwudu, misalkan ini bukan tasawuf tayamum berwudu, cuma karena nggak bisa ngambil sendiri, maka ya dia diwudukan. Diwudukan. Yang jadi sulit itu dulu itu waktu COVID itu yang sulitnya. Karena pertama keluarga nggak bisa datang, ya kan? Nah, dalam kondisi darurat yang seperti itu, kemudian juga ada tenaga medis yang mewudukan, air nggak bisa didapatkan, maka ya kita bertayamum di tempat tidur. Nah itu udah bab darurat itu pada saat COVID kemarin. Tapi kalau masih ada orang jaga, sekarang kan udah normal kan, ada orang jaga segala macam, nggak boleh. Ambil dulu airnya, kita wudukan. Ambil air, dia wudu nggak usah seperti mandi nanti basah tempat tidur rumah sakit.
membasuh saja. Nah, basuh saja. Yang penting basah sampai air ke anggota wudu. Begitu juga dengan tayamum. Kalau dia tidak bisa wudu, ya diambilkan pasirnya. Hatta orang yang sudah tidak bisa bergerak, tapi dia masih sadar tuh, masih wajib sholat itu, kita wudukan. Kita wudukan seperti kita wudukan mayit yang kita mandikan saat jenazah itu. Kita wudukan. Kalau tayamumnya kita tayamumkan dia. Kita yang tepuk, kita yang ngusap kepalanya, kita yang tepuk, kita yang ngusap jarinya, ke tangannya. Begitu juga dengan wudu. Baru dia, karena dia kan ada orang nggak bisa bergerak lagi tuh. Tapi dia masih sadar, wajib kan masih sholatnya. Karena dia baru boleh tidak wajib sholat ketika dia sudah disolatkan. Dia kan masih wajib sholat itu. Maka caranya bagaimana? Kita wudukan. Kalau dia nggak bisa ngambil air, karena mungkin penyakitnya dilarang oleh dokter, ya kita tayamumkan. Setelah itu kita suruh sholat. Kita jagain di samping. Makanya ahli waris itu jangan cuma ngambil harta waris saja. Giliran ada orang meninggal nggak diurus. Giliran ada orang sakit dari ahli warisnya. Nih ayah udah sakit nih. Oh, lumayan nih ayah gua banyak duitnya. Ayahnya sakit nggak dipedulikan. Kecuali memang ada duruf misalkan anaknya pergi jauh harus cari rezeki. Ya nggak di samping. Kalau misalkan ada di samping satu kota segala macam, ya harus diurus, wajib hukumnya. Nggak ada cerita, wajib. Kalau wajib gimana sih? Kan nggak bisa digantikan kalau wajib kan? Harus diurus. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi ya kaki yang tidak bisa ngambil air ya kita ambilkan airnya. Kalau yang tayamum nggak bisa ngambil sendiri debunya ya kita ambilkan. Makanya kalau ada keluarga di rumah sakit harus sering-sering itu datang bagi tugas, terutama pada saat sholat. Itu yang paling penting, wajib dijaga sholat beliau. Kalau beliau nggak sholat, bukan karena beliau tidak mau sholat, namanya orang sakit, mungkin ingatannya nggak kuat, kita nggak datang, kita nanggung dosa itu. Kita tuh nanggung dosa. Karena kita biasanya paling ingat ke ayah kita ini ketika ngambil harta warisan. Ketika beliau begitu kita nggak ingat itu. Dosa itu nggak boleh. Minimal lah kalau nggak ada kita, ada abang kita. Kita jauh misalkan nggak bisa ngejaga, kita telepon babang kita, telepon kakak kita, ingetin. Itu jaga sholat ayah, tolong jaga sholat ibu. Itu ketika beliau berwudu, tolong air wudunya diambil. Kalau beliau nggak bisa berwudu, harus tayamum, tolong tanah untuk tanah berdebu untuk tayamumnya juga diperhatikan. Jadi begitu. Karena kita nggak bisa pulang misalkan kan jauh, ya kita ingatkan. Terus 5 hari sekali, 5 kali sehari kok jadi kebalik-balik. Nah, sudah bisa dipahami? Ada lagi? Jadi kalau terkait yang mau wudukan itu, apakah yang mau wudukan harus wudu dulu atau boleh dalam Nah, keadaan nggak mesti. Kalau dalam keadaan hadas juga boleh. Yang penting nggak ada najis. Kitanya tidak bernajis. Karena kalau najis kita pegang air kan, karena air bisa memindahkan najis. Jadi kita pastikan kita tidak najis. Jadi beliau kita suruh baca bismillah, kita suruh niat. Kalau niat kan masih bisa kan? Nah, jangan kita yang niat terus wudunya beliau. Karena wudu niatnya ya ke beliau bukan kita. Suruh niat segala macam. Kalau orang sakit begitu jangan dicuci semua. Sampai disupaksa kumur-kumur pula. Nggak usah. Yang wajib-wajib saja. Iya, muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki sampai mata kaki. Itu aja wajib-wajib aja, nggak usah dipaksa. Namanya orang sakit kan, ambil yang wajib-wajib saja. Saking pengen ayah saya udah sakit berat nih, takutnya ambil sunah-sunah biar dapat banyak pahala. Dipaksa kumur-kumur. Bukan gara-gara sakit itu meninggal, gara-gara kita paksa kumur-kumur itu meninggal. Nah itu nggak benar juga itu. Durufnya kondisi beliau tidak memungkinkan. Ambil yang wajib-wajib saja. Wajib-wajib saja. Yang penting beliau wudu. Nah, jadi kita wajib bertugas. Itulah kenapa hubungan nasab itu penting dalam Islam. Jangan cuma urusan nikah sama ambil harta warisan saja. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Ada lagi? Kita lanjut. Wa faraiduhu, dan fardunya tayamum. Fardu itu maksudnya rukun. Fardu itu sesuatu yang wajib. Yang wajib itu kan rukun kan, karena syarat tadi sudah disampaikan. Dalam kitab ini setiap disebut fardu artinya rukun. Saya ulangi. Dalam kitab ini nanti beda-beda kitab, beda-beda penyebutan. Kalau kitab-kitab lain biasanya nyebutnya langsung wa arkanuhu gitu, rukun-rukunnya. Kalau di kitab ini setiap disebut fardu artinya rukun.
Wa farduhu wa faraiduhu, dan rukun-rukunnya arba'atu asya. Ada 4 perkara. Ingat, rukun tayamum itu 4 perkara. Kalau nggak ada 4 perkara tidak sah. Kalau tadi syarat 5, kan tadi 5, 4, 3. Yang 5 syarat, yang 4 rukun. Apa yang pertama? An-niyah. Yang pertama itu bukan an-niyah. Di atas ya ada tasydid itu. Ya. Niyah dalam bahasa Arab itu bukan niyah. Niyah. Ada tasydid di atas ya. An-niyatu. Niyah. Ingat, tadi di awal saya katakan, niat pada wudu beda dengan niat pada tayamum. Di mana letak bedanya? Kalau pada wudu untuk mengangkat hadas. Kalau pada tayamum bukan untuk mengangkat hadas. Nah, kasih tampak tuh di mana kata niat. Jangan cari niat nanti nggak ketemu yang lain. Sudah? Coba perhatikan. Niat pada tayamum berbeda dengan niat pada wudu. Apa bedanya? Tayamum tidak digunakan untuk mengangkat hadas, tetapi digunakan untuk membolehkan sholat. Sedangkan wudu digunakan untuk mengangkat hadas. Makanya kalau yang sempurnanya kan kita kalau niat wudu begini, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Itu udah pakai itu. Atau anil hadas atau li raf'il hadas. Ada penyebutan hadas. Kalau di dalam tayamum tidak ada penyebutan untuk mengangkat hadas. Kenapa? Karena tayamum tidak untuk mengangkat hadas. Artinya apa? Tayamum media di mana kita berhadas tapi dibolehkan sholat. Kita dalam kondisi berhadas, bukan bernajis ya. Kalau najis nggak boleh. Kalau najis wajib dihilangkan. Kalau nggak bisa dengan air ya pakai batu kan, menghilangkan najis. Ini hadas bukan najis. Hadas itu kondisi, ya, seperti keluar kentut, ya. Dia hanya media untuk memperbolehkan kita sholat, tetapi hadasnya belum hilang. Kalau ketemu air nanti ya wajib wudhu lagi. Bisa dipahami? Untuk supaya kita, makanya wajib setiap waktu, setiap masuk waktu sholat wajib itu kita mengulang tayamum. Satu tayamum untuk satu sholat wajib. Bisa paham sampai sini? Maka bagaimana cara tiap tayamum? Cara niat tayamum, nawaitut tayammuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat untuk tayamum untuk diperbolehkan salat karena Allah Ta'ala. Jadi jangan saja aku tayamum untuk ngangkat hadas. Lah kapan ngangkat hadasnya? Itu wudu. Jadi niatnya bukan untuk ngangkat hadas, tapi untuk diperbolehkan salat. Nah, kita tulis pakai bahasa Arab. Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Maka pakai bahasa Inggris. Ya. Kalau Rudi bahasa Rusia itu saya nggak bisa. Nah, kalau Rusia, kalau bahasa Upin Ipin saya bisa. Sahajulah awak nih. Itu bisa saya. Coba perhatikan. Saya tulis ya. Ini wudu, niat wudu dan tayamum. Al-wudu'u, niat wudu itu nawaitu al-wudu'a li raf'il hadathi lillahi ta'ala. Nah ini untuk mengangkat hadas. Itu kalau wudu. Tapi tidak dengan tayamum. Tayamum tidak mengangkat hadas. Maka cara bilang tayamumnya begini. At-tayammumu nawaitu at-tayammuma listibahatis salati
lillahi ta'ala. Coba perhatikan, letak bedanya di sini. Listibahatus salat, istibahah mubah, untuk diperbolehkan salat. Jadi tayamum untuk bolehkan salat, wudu untuk mengangkat hadas. Kenapa untuk mengangkat untuk membolehkan salat? Menunjukkan bentuk salat itu sangat penting. Ketika nggak ada lagi media yang bisa menghilangkan hadas, ya, maka disediakan sebuah fasilitas oleh Allah yang hanya bisa kita gunakan untuk bisa sholat. Walaupun hadasnya nggak hilang. Kita kentut, sudah berhadas kan? Nah, hadas kita belum terangkat karena kita belum berwudu. Lalu Allah menyediakan kita satu fasilitas, satu media, satu sarana agar kita bisa kemudian sholat. Walaupun kita belum bisa menghilangkan hadas. Ini dalil, ini bukti, ini hikmah bahwa sholat itu sangat penting. Maka orang yang tidak menganggap sholat itu penting, gak ada guna jadi muslim, gak ada guna ngaji, gak ada guna apa-apa. Kalau sholat tidak dipandang penting. Maka ketika kita belajar bab ini, terfikir oleh kita, oh ternyata betapa tingginya kedudukan sholat. Sampai ketika hadas pun tak bisa dihilangkan karena medianya tak ada, karena air tak ada, maka kemudian kita boleh melakukan media yang lain untuk membolehkan sholat. Sehingga disebut dengan listibahatis sholat. Bisa dipahami sampai sejauh ini? Bisa? Nah, kapan niat itu? Kapan niat? Niat ketika kita ingin membasuh wajah. Ya kan? Jadi ketika kita ingin membasuh wajah dengan tayamum, begitu sudah niat langsung kita kemudian membasuhkan wajah. Jadi sejak tepuk debu tadi itu, tepuk debu itu ke tanah tadi atau ke tempat media yang sudah ada tanahnya, kita tepuk, itu langsung kemudian kita usap ke wajah setelah niat. Nggak boleh terputus. Nggak boleh nunggu sejam dulu main-main di pasar, habis itu baru ngusap. Nggak boleh. Itu azam namanya, bukan niat. Bisa dipahami sampai sejauh ini? Nah, itu niat. Coba ditulislah. Kalau ditulis, bahasa Indonesianya, nawaitu, yang pertama yang di atas, nawaitul wudu'a, sengaja aku berniat untuk mengambil wudu, li raf'il hadas, untuk mengangkat hadas, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau tayamum, nawaitu tayammuma, aku berniat untuk bertayamum, listibahatis sholati, agar diperbolehkan sholat, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, kalau belum selesai nulis, dijeda dulu sedikit tulisannya, kita melanjutkan pelajaran biar nggak habis waktu, nanti bisa ditulis kembali. Ini insya Allah belum nggak dihapus, karena insya Allah malam ini cuma ini aja yang ditulis, nggak ada yang lain. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, itu trennya. Yang kedua, wa mashul wajhi, membasuh wajah atau muka. Ya. Ingat, di dalam kita membasuh wajah, ya, maka ukuran wajah yang dipakai juga ukuran wajah yang ada pada wudu. Nah, itu satu. Wa mashul yad, yang ketiga, wa mashul yadaini ma'al mirfaqain, dan membasuh kedua tangan bersama dengan kedua siku, artinya sampai dengan siku. Ya, sampai dengan siku. Itu rukun yang ketiga. Ingat, satu kali basuh, satu kali tepukan. Muka untuk satu tepukan untuk muka, satu tepukan untuk tangan. Jadi nggak boleh muka langsung pindah ke tangan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang dibasuh muka tadi itu debunya sudah musta'mal, sudah bekas pakai. Maka tepuk lagi yang lain, yang baru. Ustaz, ini contoh nih, coba perhatikan. Kita sekarang basuh wajah, belum sempurna kita basuh wajah, baru nyampe setengah sampai hidung, tarik sampai hidung, besok lepas. Ini kan belum kena nih, batal nggak? Batal. Boleh nggak kita ulang lagi, kita sapu lagi? Nggak boleh, karena debu itu sudah wajib ulang tepuk lagi, ulang lagi basuhnya. Jadi kalau nggak habis tuh, nggak sempurna satu kali, bisa 10 kali tepuk itu debunya. Jadi satu kali tepuk untuk sekali selesai. Nah, kalau nggak selesai, baru nyampe hidung,
Lalu kita sambung lagi, nggak sah. Kenapa tidak sah? Karena dihukum dengan mustakmal, maka tak boleh lepas. Nah, bagaimana caranya? Nah, taruh nih, ya, taruh di muka begini, tarik. Nah, Ustaz, kan ada lekukan nih, kan nggak nyampe debunya. Nah, di dalam bertayamum beda dengan air. Kalau air tuh dia mengalir. Kalau debu tidak mengalir, maka dia pakai ghalibud dhon namanya. Ghalibud dhon itu asumsi perkiraan yang kuat bahwa itu sudah terkena. Nah, makanya kita kira-kira nih. Oh, begini tuh. Ya, dikira-kira sampai terkena semua muka. Kalau tiba-tiba nanti ada yang tidak terkena, itu sudah tidak dihukum batal. Yang nggak boleh, ininya nggak kena. Nah, itu jelas nggak ghalibud dhon itu. Karena itu masih jelas sekali belum ada yang terkena. Nah, itu belum sah. Nah, nggak perlu nanti pakai begini, gini, nggak perlu. Nggak perlu pakai debu tuh, gini. Apalagi ngambil debunya kumur-kumur. Nah, nggak perlu. Ke debu di kumur-kumur, gimana ceritanya? Nggak perlu. Ya, jadi bagaimana cara menepuk? Nepuk ya biasa, gelar gitu debunya, tepuk aja Bing. Nah, udah, taruh gini. Ustaz kan ada batu-batu kecil tuh. Itu saya kebetulan berjerawat Ustaz. Itu kalau langsung saya gosok bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun Ustaz. Boleh ditepuk ini lagi. Setelah tepuk sini boleh ditepuk begini. Kurang yakin, boleh tiup. Tapi jangan begini, habis debunya. Itu habis debunya. Ya. Coba praktek. Jadi tiupnya sekali aja, nggak perlu. Habis debunya nanti. Tujuan ditiup itu untuk apa? Supaya yang kasar-kasar itu ya. Kalau misalkan dari debu kita udah kita lihat nih, nggak ada yang kasar, nggak perlu ditiup pun, langsung. Bagaimana caranya? Bagi tangan. Tangan muka ini kan lebar. Tangan kita itu kalau satu ini kan nggak cukup nih. Maka pakai dua tangan, satukan jari dengan jari. Telunjuk bagusnya paling atas, kemudian taruh ibu jarinya ke bawah yang mendekati ujung dari muka tuh. Udah turunin, langsung turun. Udah. Ustaz 3 kali? Enggak, sekali saja. Tidak ada 3 kali pada tayamum, apalagi sampai 10 kali. Ya. Enggak perlu ngambil debu. Enggak perlu. Ya, enggak usah dibuat kalau yang enggak perlu. Enggak perlu dibuat kalau enggak perlu. Kenapa? Dilihat sama perawat, apalagi di rumah sakit, ketawa perawat ini ngapain ini. Ya. Dikira kita belum belajar fikih nanti. Enggak perlu, cukup sekali saja. Clear? Lalu gimana? Tepuk lagi. Kalau misalkan nggak ada kerikil atau apapun, ya nggak perlu lagi ditepuk, nggak perlu ditiup, langsung saja. Nah, dibagi 2. Mudahnya. Kalau nggak dibagi juga boleh. Kalau kita yakin, tapi dibagi ini lebih teratur. Misalkan kita mau begini-begini, boleh. Selama nggak lepas itu boleh. Begini-begini, boleh. Cuma kan nggak elok ngelihatnya. Ngedebu. Nah, biar elok sedikit lah. Nah, kita bagi 2. Dibagi 2. Di sini ada debunya ke bawah, ya. Di sini ada debu ke bawah, di sini juga ada debu. Yang di tengah ke atas dari jari itu untuk mencuci bagian atas tangan. Jadi kita balik tangan begini. Ini mencuci bagian ini, ya. Sedangkan bagian ini yang ke bawahnya, setengah ke bawahnya untuk mencuci sebagiannya lagi. Ingat, ketika mencuci bagian atas pertama, ibu jari tidak dikenakan. Jadi hanya cukup 4 jari. Kenapa ibu jari tidak dikenakan? Karena nanti berakhirnya di ibu jari. Kita tepuk ya. Perhatikan. Ini kan sudah ada debu. Beda. Taruh di sini. Tarik. Nah, ini kan belum kena debunya. Masih ada kan? Sampai awal sana balik. Balik, tarik, berakhirnya di sini. Tadi kan nggak dicuci. Jangan sampai nanti berakhirnya di sini. Ini belum kecuci, belum dibasuh. Maka berakhirnya di ibu jari. Jadi ibu jari ketemu ibu jari itu.
Saya ulangi ya, kau perhatikan. Nah, udah sekali aja. Kemudian pindah. Ini kan masih ada debu di telapak tangan tadi ini. Karena tadi kan telapak tangan mah nggak usah diini lagi, karena sudah ada debu. Nah, balik sekarang ke sebelah sini. Nah, ingat kalau punya cincin, kalau punya jam wajib dilepas. Berbeda dengan wudhu. Wudhu boleh tak dilepas karena air bisa masuk tuh. Digini-giniin air bisa masuk. Kalau wudhu, kalau tayamum nggak bisa karena debu tidak mengalir. Maka kalau misalkan mau bertayamum, lepas dulu cincin, lepas dulu jam. Kenapa? Karena ketika kita basuh bagian dari tangan itu, kalau ada cincin, ada jam, maka dikhawatirkan debunya tidak terkena. Bisa dipahami? Sudah bisa? Fitrah sudah bisa? Coba tes. Nah, apalagi kacamata wajib dilepas. Taruh di atas gara-gara nggak pakai cuci kepala. Nggak perlu ditekan keras betul. Kalau ditekan keras betul, ditekan keras betul. Karena takutnya nanti malah lepas kalau ditekan keras sekali ya. Nggak usah keras kalau ditekan. Nah, kirain aja biasa aja. Biasa aja. Apa kalau kata orang sekarang easy going ya? Easy going, easy doing, easy going. Slow. Saya juga ngerti apa itu. Apa maksudnya slow itu apa? Slow itu kalau saya nggak salah itu lambat artinya. Berarti sedikit-sedikit gini, sedikit-sedikit. Slow kan? Oh. Nah, udah. Nah, ini semua kena nih ya. Jadi, udah. Kemudian tangan. Nggak perlu begini, cukup begini doang. Nggak perlu karena di sini masih nggak perlu harus dijepit begini. Begini aja, karena di sini sudah ada debu di tapak. Karena tapak tangan udah ada debu, jadi nggak perlu harus. Nggak perlu tuh, cukup begini aja. Gini aja nih. Gini aja di atasnya nih. Telapak ketemu telapak nih. Yang penting nih kena nih. Nah, gini aja. Nggak perlu harus pakai ini. Ini nggak perlu dipakai ini. Telapak aja. Bisa. Boleh kiri dulu nggak, Ustaz? Boleh. Mau kiri dulu boleh, mau kanan dulu boh. Tapi sunnahnya kanan terlebih dahulu. Nanti masuknya bab sunnah. Sudah sampai di situ? Sudah ngerti tayamum? Ingat, dua hal yang harus diingat pada saat kita membasuh anggota. Satu, setiap dua anggota tayamum yang kita basuh, setiap anggota itu satu kali tepukan. Jadi satu tepukan untuk satu basuhan. Yang kedua, jika basuhan tersebut tidak sempurna, maka kita diwajibkan untuk menepuk ulang. Karena itu sudah disebut dengan mustakmal, debu bekas pakai. Nggak boleh lagi. Bisa dipahami, dihukum kepada air yang mustakmal. Clear sampai di sini? Yang keempat, wat tartib. Wajib tertib. Nggak boleh tangan dulu baru muka, tapi harus muka dulu baru tangan. Itu udah jelas. Baik. Sudah clear? Ada 4. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnah tayamum itu salah satu asya. Sunnah tayamum itu tiga perkara. Tadi ingat, ketika kita niat pada saat wudu tadi yang wajib, ya. Ini kita tepuk nih. Kita langsung baca tuh, nawaitu tayammum listibahati shalah lillahi ta'ala, langsung. Jadi begitu lillahi ta'ala langsung tarik itu ke muka. Ya. Sunnah-sunnah tayamum itu ada 3 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. At-tasmiyah. Baik. Ya, jadi sebelum kita tepuk kita baca dulu Bismillah. Yang kedua, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri.
Nah, itu terkait dengan mencuci tadi tangan sampai siku. Boleh kiri dulu baru kanan, tapi juga boleh lebih baiknya kanan dulu baru kiri. Itu hukumnya sunnah. Yang ketiga wal muwalat. Tuh muwalat nggak ada alifnya itu. Tambah lagi itu. Ini kayaknya memang cetakannya lupa semua nih muwalat nih. Nggak ada alif muwalat. Di depan waw itu ada alif. Muwalat. Wal muwalat. Sudah saya jelaskan muwalat kan? Artinya ketika misalkan kita gini. Ya kan? Habis itu kita pergi dulu ke dapur, balik lagi ke tempat boleh. Tetapi sunnahnya nggak dapat. Nah, sunnahnya nggak boleh dipotong dengan kegiatan lain. Harus kita lanjutkan. Itu disebut dengan muwalat, sudah kita bahas. Tetapi di dalam mazhab Maliki, muwalat itu rukun. Di mazhab Hambali itu rukun. Kalau nggak muwalat tidak sah. Maka biar kita keluar nih. Jadi sunnah dalam mazhab Syafi'i dapat, rukun di mazhab lain juga dapat. Jadi lebih baik digunakan. Jadi ketika kita bertayamum atau berwudu, jangan dulu terputus dengan hal-hal yang lain kecuali sangat terpaksa. Ya, kecuali sangat terpaksa. Sudah dipahami? Kita lanjutkan ya. Sudah 3 tadi ya. 1 bismillah, yang kedua mendahulukan kanan dari kiri, yang ketiga muwalat. Muwalat itu berturut-turut tanpa dibatasi oleh perbuatan lain daripada perbuatan tayamum. Walladzi yubtilut tayammuma, yang membatalkan tayamum salah satu asya, juga 3 perkara. Jadi yang membatal tayamum juga 3. Apa yang membatalkan tayamum? Pertama, ma abtalal wudu'a, apa-apa yang membatalkan wudu. Nah, semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa yang membatalkan wudu? Lupa nih udah. Belum nyampe bab salat nih. Yang membatalkan wudu itu 6 perkara. Ada di halaman, coba lihat lagi, buka halaman. Halaman 6. Baris keempat. Faslun walladzi yanqudul wudu'a. Yang membatalkan wudu. Apa aja? Yang keluar dari 2 jalan. Apalagi? Duduk tidak dalam posisi yang benar. Sudah seperti orang tertidur kan? Yang ketiga, hilang akal. Bisa jadi hilang akalnya karena mabuk, apalagi karena pingsan, karena gila, ya. Setelah itu baru dia diwajibkan wudu. Sudah 3, keempat. Bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Termasuk dalam bab ini dalam mazhab Syafi'i, istri sendiri. Sudah 4, 5. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, termasuk dengan telapak jari itu dihitung sama. Nah, sengaja. Yang keenam, menyentuh lubang dubur itu, lingkaran dubur yang menghimpit itu. Sengaja kita tangannya ke situ, entah apa maksudnya. Nah, batal wudu. Gatal. Kan bisa saja kan terjadi. Bisa tiba-tiba mungkin di padang di samping ini, di samping laut misalkan ada pasir masuk ke situ kan, mau bersihin tiba-tiba. Wudu udah ngambil. Nah, gitu kan? Kan bisa saja. Sudah. Yang membatalkan wudu yang 6 perkara tadi semuanya membatalkan tayamum. Yang mana saja? Kita lagi tayamum, keluar kentut. Nah, wajib ulang tayamum. Karena batal. Datang istri, udah selesai tayamum, datang istri, diciumnya kita sama istri, batal wudu. Karena wudu itu membatalkan bersentuhan suami dengan istri tanpa pembatas. Tapi Ustadz, kalau dia sentuh tangan kita tapi pakai kain, dibalut tangannya pakai kain, karena tidak bersentuhan kulit dengan kulit, dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Bisa dipahami ya? Begitu juga dengan tayamum. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i, melihat air fi ghairi waqti shalah, pada selain waktu sedang salat, pada selain waktu salat. Apa melihat air pada selain waktu salat ini? Jika kita ini perjelas dengan sejelas-jelasnya, maka ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Pertama,
Apabila sudah masuk waktu sholat, kita sudah bertayamum, tapi sholatnya belum kita lakukan. Lalu tiba-tiba kita lihat air, maka tayamum kita tadi menjadi batal. Sudah sepakat, tidak ada perbedaan hal ini. Udah masuk waktu sholat duhur, tapi kita belum melakukan sholat, masih di luar sholat, mau mengerjakan sholat, belum sholat. Tiba-tiba kita lihat air, batal tayamum kita, wajib ngambil wudhu kembali. Sudah. Yang kedua, apabila kita sudah melakukan sholat, sholatnya sudah dilakukan, sudah beres sholat, tayamum sudah, waktu sholat sudah masuk, tayamum sudah, sholat pun sudah selesai, sholat duhurnya sudah selesai, tiba-tiba melihat air, sholat duhur yang kita lakukan tadi sudah sah, karena sholatnya sudah selesai. Sudah dua. Bagaimana kondisi kalau masih sedang sholat? Allahu Akbar, sholat kita di depan rumah misalkan. Allahu Akbar, turun hujan. Nggak mungkin nggak kedengaran hujan. Khusyuk betul saat nggak kedengaran. Subhanallah. Kedengaran hujan. Air hujan boleh dipakai berwudu? Boleh. Bagaimana hukumnya? Hah? Dua pendapatnya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Apa alasannya perbedaan ini terjadi? Pertama, para ulama mengkaji dulu terkait dengan tempat. Tempat itu umumnya ada air atau umumnya tidak ada air. Kalau umumnya ada air, tiba-tiba nggak ada air, tidak lazim kan terjadi. Ini ada tempat. Memang dia umumnya nggak ada air di situ. Jadi kalau ketika nggak ada air ya biasa saja. Bagi tempat yang lazimnya ada air, tapi tiba-tiba nggak ada air, kita bertayamum lalu sholat melihat air, maka wajib membatalkan. Kenapa wajib membatalkan? Karena nanti kalau dia lanjut sholatnya sampai selesai, dia wajib ulang sholat. Dia wajib wudhu kembali. Daripada kita ngulang sholat setelah sholat, kan lebih baik batal aja di tengah jalan. Betul tidak? Ya enggak? Pada ganggu semua kan, sepakat kan? Karena kita kalau ringkas ini sepakat semuanya. Coba kalau baca Al-Quran 30 ayat, nggak ada yang sepakat. Inna a'tainal kautsar. Oh, absolut suaranya. Menang di DPR itu. Kalau di voting ya, aklamasinya dapat itu. Inna a'tainal kautsar. Kalau bisa Ustaz, tarawih inna a'taina terus. Dari rakaat pertama ke rakaat terakhir. Mau witir-witirnya Ustaz. 3 rakaat witir, 3 rakaat inna a'taina aja Ustaz. Nggak pindah-pindah di situ aja. Kalau bisa 1 kali nafas Ustaz. Jadi gimana caranya sholat tarawih sama witir-witir kalau bisa 15 menit. Dahsyat betul. Habis itu mintanya surga, dapat bidadari, dapat banyak betul listnya. Sholatnya kilat khusus, listnya malaikatnya kaget membacanya. Ini banyak betul, lebih banyak list dia daripada list orang beli spare part motor. Sudah. Kalau tempat yang lazimnya tidak ada air. Kalau tadi yang lazim air, maka ada pendapat ulama mengatakan tidak perlu dibatalkan. Nah, mana yang paling baik? Diamalkan. Batalkan saja sholatnya, ambil wudhu, lalu kemudian ulang kembali sholat. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Ini saya baca dalilnya kan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita begini. Kharaja rajulani fi safar. 2 orang laki-laki keluar sedang melakukan perjalanan. Fa hadaratis shalah, lalu datanglah waktu salat. Berarti sudah masuk waktu salat. Wa laisa ma'ahuma ma'un. Sedangkan air tidak ada bersama keduanya. Sudah. Apa yang terjadi? Fatayammama sa'idan thayyiba. Keduanya kemudian bertayamum dengan tanah yang suci. Fa shallaya, lalu salat keduanya. Thumma wajadal ma'a fil waqti. Lalu mereka mendapati air, keduanya mendapati air saat melakukan sholat. Artinya sedang waktu sholat itu, sedang mengerjakan sholat. Jadi sudah sholat kan? Lagi sholat, lagi enak-enak. Lihat dua-duanya mendapati air. Ya seperti misalkan hujan atau apapun lah. Tidak diceritakan dalam hadis ini apa sebab mendapatkan air. Ya, yang pasti mereka duanya mendapati air. Lalu disebutkan fa'ada ahaduhumas sholata. Salah seorang di antara mereka mengulang sholat.
dibatalkan sholatnya, dia ambil wudhu kembali karena udah ada air, ya. Lalu dia ulang sholat. Wal wudhu, dia ulang sholat dan wudhu. Jadi wudhunya, karena kan nggak mungkin karena udah dapat air dan dia wudhu kembali baru sholat. Walam yu'idil akhar, sedangkan yang satunya lagi tidak mengulang, lanjut aja sholatnya sampai selesai. Nah, itu kasusnya. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekembalinya mereka ke Madinah, lalu kemudian keduanya menyebutkan urus masalah itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beda pendapat nih pelaksanaannya ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah, aku lagi sholat. Tadi sudah bertayamum lagi sholat, lalu tiba-tiba aku mendapati air. Aku pun membatalkan sholatku, aku ambil wudhu dan aku sholat kembali. Sedangkan sahabatku, dia sholat terus sampai selesai Rasulullah. Nah, ceritalah keduanya. Ini kira-kira bahasa kita begitu ya. Faqala lilladzi lam yu'id. Lalu Rasulullah bersabda kepada yang tidak mengulang, yang lanjut aja tadi itu. Apa kata Rasulullah? Asabtas sunnah, engkau sudah sesuai dengan sunnahku, dengan sunnah Rasulullah. Artinya dengan pengajaran dengan Nabi. Wa ajza'atka salatuka, sedangkan salatmu sudah cukup bagimu. Jadi ketika kamu tadi melihat air pas salat, tidak kamu batalkan, kamu lanjutkan dengan tayamummu, tidak mengambil wudhu kembali, maka salatmu sudah cukup bagimu. Wa qala lil akhar, lalu Rasulullah katakan kepada yang satunya lagi ini yang mengulang. Apa kata Rasulullah? Lakal ajru marratain, sedangkan engkau bagimu dapat 2 kali lipat pahalanya. Daripada yang pertama sah, dapat pahala. Sedangkan yang mengulang dia dapat 2 kali lipat. Maka itu sebabnya alasannya biar keluar daripada khilaful ulama, ya, khilafnya perbedaan pendapat ulama. Kalau lagi sholat dapat air, batalkan sholat, ambil wudhu, lalu ulang sholat. Kecuali kita memang tidak bisa pakai wudhu, ya, nggak perlu dibatalkan. Ngapain dibatalkan? Wudhu nggak bisa diambil, tetap juga balik ke tayamum kan? Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Yang kedua, sudah jelas? Sebelum sholat, sesudah sholat, sedang sholat. Jadi sebelum dan sesudah tadi sudah jelas hukumnya. Tidak perlu diulang. Kalau sebelum ya batal tayamumnya, kalau sesudah sholat maka sholatnya sudah sah. Yang jadi perdebatan itu ada ketika kita sedang sholat. Maka saya sarankan untuk mengulang saja sholatnya, ambil wudhu, lalu kemudian sholat ulang. Baik. Yang ketiga wariddah, murtad. Murtad itu membatalkan wudhu, membatalkan tayamum, tapi tidak membatalkan wudhu. Kecuali kita murtad pada saat sedang berwudu. Kita lagi berwudu, murtad. Nah, batal wudunya itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi kalau kita sudah berwudu lalu murtad, balik lagi ke Islam, sedangkan belum berhadas, masih sah wudunya. Tidak batal. Tapi kalau tayamum enggak? Habis selesai tayamum, belum selesai mikir ngapain aku sholat nih. Ini kayaknya nggak benar nih agama ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu murtad. Begitu murtad nyesal. Nah, kalau bukan agama ini mana ada lagi agama yang lebih benar dari ini. Balik lagi ke Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Batal tuh tayamum. Begitu mau salat, bro, tadi udah murtad. Tadi kan syahadat, tayamum lagi. Boleh salat. Ada sekarang orang murtad 5 menit. Murtadnya 5 menit. Ini contoh. Supaya hukum riddah ini, hukum murtad ini masuk, ini contoh. Nah, jadi kalau murtad tayamum batal. Jadi kalau ketemu dengan sahabat yang tiba-tiba ataupun teman, kolega ataupun tiba-tiba yang murtadnya sekarang kan banyak sekali pengaruh macam-macam kan? Murtad. Tapi tiba-tiba dia ingin kembali ke dalam Islam dalam waktu yang tidak terlalu lama misalkan, maka kita suruh tayamum kembali kalau dia tidak bisa ngambil wudu. Nah, karena tayamum batal dengan asbab adanya kemurtadan. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga tidak ada satupun kita yang meninggal kecuali di dalam Islam. Kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian berada sebagai seorang muslim. Baik, sedikit lagi, 3 baris lagi. Wa sahibul jabairi. Orang yang memakai jabair. Jabair itu jamak dari jabirah. Nah, jabair, jabirah. Jabiratun,
Jamaknya, ini jamak ya. Jabair. Jabairu. Jabair itu orang yang pakai, misalkan patah tangannya itu, terluka tapi pakai kayu gitu. Apa namanya? Digips, ya, digips. Tangan yang digips itu. Wa sahibul jabair, orang yang pakai gips, ya. Itu namanya gips ya. Bahannya dari gips. Apa namanya itu? Hah? Oh, jangan disebutlah. Susah kita menghafalnya itu. Nah, kita gips saja lah ya. Yang mudah-mudah saja itu. Biar dokter aja yang ingat bahasa itu tuh. Nah, nanti kita belajar lagi bahasa itu nanti setelah pengajian. Lama kita menghafalnya itu. Nah, orang yang punya gips itu dia tidak boleh langsung tayamum, tapi dibasuh dulu di atas gips itu dengan air. Kalau ada air, misalkan airnya kurang tuh kan, dibasuh aja. Dibasuh. Seperti apa? Seperti kita basuh khuf. Diusap itu, khuf. Ustaz, ini nggak ada air sama sekali. Jadi basuhnya pakai debu. Dibasuh di atas debu, baru kemudian nanti bertayamum lagi. Jadi tetap wajib dibasuh dulu. Nggak boleh langsung kemudian kita bertayamum sekaligus. Karena itu nggak kena anggota tubuh tuh. Nggak bisa dibuka kan? Ingat, kalau yang penting gipsnya dipastikan tidak ada najis. Jangan-jangan tiba-tiba naudzubillah tsumma naudzubillah gips ada yang dari unsur babi misalkan. Itu wajib dibuka, nggak sah salat. Makanya kalau ketahuan ganti gipsnya. Karena itu tidak sah untuk salat karena ada unsur babi. Babi itu najis. Najis itu tidak sah salat. Maka pastikan gipsnya terbuat dari yang suci. Lalu dibasuh di atasnya. Yumsahu 'alaiha, dibasuh di atasnya. Kemudian wayatayammamu, baru kemudian dia bertayamum seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Setelah itu wa yusalli, dan dia salat, wala i'adata alaihi, dan tidak perlu lagi mengulangnya. In kana wada'aha ala tuhrin, kalau dia meletakkan gips tadi itu dalam kondisi yang suci. Terakhir, wayatayammamu, dan bertayamum, diharuskan untuk bertayamum likulli fardhatin, untuk setiap salat yang wajib. Jadi satu salat wajib, satu tayang, nggak boleh digabung. Berarti kalau kita tayamum sehari semalam, berarti salat yang wajibnya 5 kali sehari, maka juga tayamumnya 5 kali sehari. Kapan kita tayamum? Setelah masuknya waktu salat. Jangan sebelum waktu salat. Kalau belum masuk waktu salat, belum sah. Wajib diulang nanti. Wa yusalli bitayammumin wahidin, dan boleh salat dengan satu tayamum, masya'a minan nawafil, dengan apapun yang dia kehendaki daripada salat sunnah. Jadi salat sunnah boleh dilakukan dengan satu tayamum. Kayak tadi kan, salat ba'diyah, mau sambung lagi dengan mungkin salat hajat, mau sambung lagi dengan salat taubat, apapun tuh. Nah, itu boleh itu. Nggak perlu lagi salat ba'diyah zuhur tayamum. Habis itu musola hajat tayamum lagi. Habis salat taubat tayamum lagi. Ada 5 kali salat, 5 kali tayamum. Habis debu masjid. Buat kita sendiri. Enggak, itu hanya bercanda saja. Tidak serius. Karena udah mulai ngantuk-ngantuk saya lihat nih. Karena kita ngaji ini jam 10 malam. Kalau terlalu serius kita ngaji pun ya anak-anak muda semua kan. Anak muda semua diajak serius terus, jam 10 malam cobaannya berat. Ya. Cobaannya berat. Orang tua aja berat, apalagi anak muda kan. Anak muda baru ringan cobaannya kalau ngajak ngopi. Nah, kalau ngajak ngaji berat jam 10. Kalau ngajak ngopi jangankan jam 10, jam 2 pun tak berat. Karena jam 2 malam bagi anak muda ngopi itu sama seperti jam 2 siang. Tapi ngaji jam 2 siang macam ngaji jam 2 malam. Ustaz menyindir, saya nggak nyindir, langsung aja. Baik. Jadi kalau sholat wajib harus 1 kali tayamum untuk setiap kali sholat. Nggak boleh semua sholat wajib dengan 1 tayamum, tapi untuk 1 kali sholat dengan satu tayamum. Jadi 5 kali sholat wajib, 5 kali tayamum. Kalau sholat sunnah silakan, ya kan? Sholat sunnah tidak apa-apa. Ini kita habis sholat isya. Tayamum kan? Salat ba'diyah isya, salat witir. Kalau Ramadan ada salat tarawih lagi.
ya kan? Nanti sambung tahajud lagi. Ya, boleh tuh dengan satu tayamum itu tidak masalah. Nah, yang tak boleh sholat wajib. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan. Kalau kondisinya dalam perjalanan ya tadi ya, kalau sholatnya di jamaah takdim atau jamaah takhir gimana? Maksudnya? Jadi yang pas misalnya dalam Sama, kalau jamak takdim, berarti kalau kita anggap nih kita mau jamak takdim. Berarti jamak takdim, kalau kita ambil contoh duhur dengan asar, berarti di waktu duhur. Masuknya waktu duhur kita tayamum langsung sholat duhur dan asar sekaligus. Karena itu dianggap satu. Jamak kan digabung gitu. Nah, namanya juga jamak itu artinya digabung kan? Berarti tidak dipisah-pisah. Jangan nanti tayamum ke sholat duhur sekali, kemudian sholat asar sekali. Kalau mengambil takhir, berarti tunggu waktu masuknya waktu sholat asar. Begitu aja. Mau niat kita kemana nih? Mau ke takdim apa ke takhir? Kalau ke takdim, masuk waktu duhur. Baru kita tayamum untuk sholat duhur dan asar. Kalau kita takhir, maka untuk pas saat maksudnya waktu sholat asar. Nah, begitu. Ini coba perhatikan sebentar. Saya tadi agak ragu. Saya coba buka kitab lagi. Untuk sholat yang dijamak, tapi ini saya belum ketemu redaksinya. Tetapi di sini ada satu hal dipisahkan, contoh misalkan wa amma khutbatul jum'ah. Adapun khutbah Jumat itu atau dua khutbah itu kan, fahiya fardu kifayah lakin hakamaha kalaini. Dia adalah fardu kifayah tapi dihukum seperti fardu ain. Wala yajma' bi tayammumin wahid baina khutbatil jum'ah wa salatiha. Tidak boleh digabung khutbah Jumat dengan salat Jumat itu dengan satu tayamum. Itulah mazhab Syafi'i. Tidak boleh digabung. Bal yatayammamu lis salati aidan. Jadi kita harus dua kali tayamum. Kalau kita tayamum untuk khutbah Jumat, maka ada tayamum lagi untuk salat. Maka juga sama untuk jamak. Khutbah dengan salat saja enggak digabung, apalagi untuk salat. Berarti kalau tadi di jamak salatnya ini saya ralat ya. Kalau nanti ada penjelasan yang lain akan saya sampaikan. Tapi saya belum dapatkan. Di dua kitab saya buka, ini yang paling dekat di dalam kitab Kasyfud Duja, wallahu a'lamu bishawab, bahwa apabila kita menjamak salat, maka setiap salat itu satu tayamum. Kembali ke hukum asal, tetap tidak dihukum jamak pada waktu kita tayamum, berbeda dengan jamak wudu. Wudu dijamak karena wudu untuk mengangkat hadas. Jadi untuk tayamum tidak. Jadi ketika kita jamak salat berarti dua kali tayamum, satu kali waktu kita salat. Dua salat itu. Sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada nanti saya dapatkan, saya ralat ya. Tapi sejauh ini saya tidak menemukan yang paling ini dari dua kitab ini yang paling dekat itu. Berarti kalau kita sholat jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, maka tayamum kita untuk setiap sholat wajibnya satu kali. Jadi kita sholat duhur 2 rakaat nih misalkan jamak qashar. Kita pergi ke Surabaya dari sini. Ya, berhenti kita karena kita nggak bisa ngambil wudu, kita tayamum, kita sholat duhur. Setelah habis sholat duhur kita tayamum lagi untuk sholat asar untuk jamaknya. Jadi tidak boleh langsung kita sholat asar. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Hadanallahu yakum ajma'in. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada satu lagi. Atau nanti saja ya. Saya akhiri sampai di sini. Siapa baca doa tadi? Silakan Aris.